Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Saudara, di hari ulang tahun Kompas TV hari ini, kami sajikan beragam berita yang menyedot perhatian netizen hingga membuat jari warganet turut bergerak. Kami rangkum tayangan kekuatan berita jari-jari netizen. Rumah ini menjadi sorotan masyarakat sejak 2 bulan terakhir. Dia menjadi salah satu saksi bisu atas kematian Brigadir Yosua Huta Barat yang dibunuh oleh Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo. Kasus ini sepertinya hanya akan menjadi sekedar kasus tembak-menembak antar polisi jika dari keluarga Brigadir Yosua tidak angkat bicara. Satu persatu kejanggalan dari kasus ini mulai terungkap setelah masyarakat dan juga keluarga meminta agar kasus ini diungkap secara transparan, termasuk Presiden Joko Widodo. Kini sudah ada 5 tersangka atas kasus pembunuhan dan 6 perwira polisi terancam dipecat karena menutupi kasus ini. Pencurian coklat di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten ini menjadi salah satu bukti dari kekuatan netizen tanah air. Pengguna media sosial terusik saat kasir minimarket disuruh meminta maaf karena menggagalkan pencurian coklat. Dan kini sang pelaku telah meminta maaf kepada karyawan minimarket dan mengakui kesalahannya. Itu kasus dari pencurian coklat di Kabupaten Tangerang. Bagaimana dengan fenomena Citayam Fashion Week? Kita coba pantau kawasan Sudirman bersama jurnalis Kompas TV. Sejak awal tahun lalu, lokasi di SCBD Jakarta menjadi ajang adu busana yang dinamakan Citayam Fashion Week. Kaum anak muda ini datang berbusana nyentrik dan bergaya layak model catwalk. Tidak hanya menjadi ajang untuk Fashion Week, tetapi di sini kaum anak remaja berkumpul untuk bersuah foto demi konten di media sosial. Namun bagaimana situasi di Citayam Fashion Week kini sudah tak seramai dulu, saudara. Karena hal ini sejalan dengan wacana lokasi pemindahan CFW agar situasi di sini menjadi lebih tertib. Itu tadi soal Citayam Fashion Week. Bagaimana soal kasus Holy Wings? Blunder soal promosi minuman beralkohol berbau sara membuat jemari netizen bergerak. Bagaimana kondisinya kini? Saudara, warga sempat dihebohkan dengan promosi minuman alkohol gratis yang dilakukan oleh Holy Wings namun mengandung unsur sara. Hal ini memacu warga untuk meminta pihak kepolisian menindaklanjuti hal tersebut. Buntut ya, pihak Holy Wings menutup sejumlah outlet di sejumlah lokasi. Dan di Jakarta ada 12 outlet Holy Wings yang ditutup. Dan dari jangkauan netizen, kita ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui bagaimana tiket penjualan untuk masuk ke Pulau Komodo. Rencana kenaikan tarif tiket masuk Taman Wisata Nasional Komodo menjadi sebesar Rp3.750.000 benar-benar menggerakkan jari-jari netizen. Rencana kenaikan tarif tiket masuk Taman Wisata Nasional Komodo yang melonjak drastis ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Warga dan para pelaku pariwisata di Pulau Komodo khawatir dengan adanya kenaikan tarif ini berdampak pada turunnya jumlah wisatawan. Akhirnya rencana kenaikan tarif tiket masuk objek wisata ini resmi ditunda pemerintah. Lalu bagaimana dengan nasib tiket masuk Borobudur? Kita menuju Borobudur. Selain kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo, berencana menaikkan harga tiket naik ke Candi Borobudur menjadi Rp750.000 bagi wisatawan lokal juga mendapatkan perlawanan netizen. Polemik berawal saat awal bulan Juni lalu pemerintah berencana membatasi jumlah wisatawan yang naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang per hari. Banyak warga menilai harga tiket naik Candi Borobudur akan membawa dampak buruk pada pendapatan pedagang kecil di kawasan Candi Borobudur.
penolakan warganet pun kembali membuat pemerintah menunda tarif naik Candi Borobudur. Tapi kekuatan netizen tak hanya bisa menahan harga tiket naik candi. Minyak goreng yang awalnya langka dan harganya naik berkali-kali lipat pun kini mulai membaik. Kondisi terbaru kita lihat di Riau, yang menjadi provinsi dengan kebun sawit terbesar di tanah air. Saudara, kenaikan harga minyak goreng menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Muhammad Lutfi terdongkel dari kursi Menteri Perdagangan. Kala itu harga minyak goreng mencapai 20.000 per liter. Mafia minyak dituding menjadi salah satu penyebabnya. Dan saudara, saat ini Menteri Perdagangan telah diganti. Provinsi Riau selaku provinsi yang menghasilkan kelapa sawit terbesar tentu mengalami perubahan juga di harga jual minyak. Kita bisa lihat saudara bahwasanya di sini kemasan 220 ml minyak goreng dijual dengan harga Rp5.000, sementara untuk ukuran 1 liter saudara dijual di harga Rp14.000 dan juga di ukuran 2 liter saat ini di harga Rp36.000. Saudara, itu tadi tentang kenaikan harga minyak goreng. Selanjutnya kita akan beralih ke serbuan netizen di gelaran ajang balap MotoGP di Lombok. Saudara, tahun ini tepatnya 22 Maret tahun 2022, sirkuit Mandalika Lombok mencatat sejarah baru bagi Indonesia. Di sirkuit Mandalika Lombok ini digelar olahraga motor paling bergengsi di dunia, MotoGP. Dan ini merupakan gelar MotoGP setelah 24 tahun lalu Indonesia menggelar event serupa di sirkuit Sentul tahun 1998 silam. Saudara, meninggalnya Emeril Han Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, betul-betul menyita perhatian publik. Eril dinyatakan hilang tenggelam saat berenang bersama adiknya di Sungai Are, Bern, Swiss. 14 hari proses pencarian dilakukan, jenazah Eril akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas penjaga pintu bendungan Enghalde di Bern, Swiss. Kekuatan jemari netizen mampu membuat warga Bandung berbondong-bondong mengantarkan Eril ke kediaman terakhirnya. Dan saat ini, sebagai bentuk kecintaan dari warga atau keluarga, nama Emeril Han Mumtaz diabadikan sebagai masjid yang dibangun tak jauh dari makamnya.